Dan sausnya lagi aku reduce, jadi aku tinggal sebentar di kompor. Bikin apa nih? Aku membuat beef fennel sausage. Beef and fennel? Iya. Jadi sosisnya ini aku mau pakai beef and fennel sausage, cuma aku beefnya ini pakai dari 3 potongan. Dan supaya nggak terlalu kering, aku masukin beberapa fats juga. Ini nanti kayak ossobuco style gitu. Ossobuco style, terus pakai potatoes? Iya, mashed potato. Oke, sosisnya udah sampai mana? Baru motong dagingnya, Chef. Jadi buat base saus ini dulu. Kan fokusnya ke sosis. Iya, cuma kan sausnya nanti butuh waktu lama kan, Chef. Nanti baru habis ini buat sausage-nya. Well, as soon as possible ya, Iya, Chef. mulai di sosis. Oke. Put liquid, let it simmer, fokus di sausage ya. Oke, thank you, Chef. Aku lagi sibuk preparation, tiba-tiba Chef Renata datang. Nick, Chef. bikin apa nih? Ada udang kamu? Ya, bikin prawn sausage nanti sama Prawn sausage? Ya, Interesting. sama tomato and prawn broth. Nanti bakal ada seared scallop sama king prawn. Oke, so sausage-nya is gonna be prawn. Yes. Campurannya apa? Just prawn atau kamu ada? Prawn sama herbs chives. Habis itu bakal pakai sedikit dill. Oke, tapi proteinnya 100% prawn ya? 100% prawn. Oke, interesting. We'll see. Pasti dong, Chef. Karena aku sebelumnya udah pernah bikin prawn sausage dan itu enak banget. Jadi untuk memasukkan olahan daging ini ke dalam case-nya, aku menggunakan piping bag. Nah, supaya masuknya itu lebih gampang. Karena aku belum tahu pernah membuat sosis itu menggunakan alat apa. Dan yang kutakutkan memang terbukti memasukkan sosis ini ke dalam kolagen itu adalah hal yang paling sulit bagiku. Aku sebelumnya nggak pernah buat sosis from scratch. Dan kesulitannya yaitu, soalnya kita sosis itu harus dimasukin di sini. Dan ini agak rentan sih, soalnya very fragile and thin. Jadi kita nggak boleh naruhnya terlalu tebel atau nggak bakalan pecah. Untuk dagingnya bakalan aku grind sebentar lagi. Aku lagi buat sausnya. Ini kondimennya ada kentang, terus nanti aku bakalan buat lick cream. I don't know where I'm going. I don't know if it's French or Italian, tapi I don't know. I honestly don't know. It's kind of like Italian, French. I don't know. Kok miring lagi? Sambil dipegangin. Aku agak kesulitan memakai meat grindernya. Soalnya tutupnya itu tuh agak goyang-goyang. Jadi aku minta tolong Yogi untuk ngebantu aku ngeset meat grindernya. Coba. Oke. Thank you. Oke. Guys, waktu kalian tinggal 30 menit ya. Yes, Chef. Sisa waktu 30 menit, aku baru kepikiran mau tambahin keju parmesan di dalam sosis aku biar rasa savory-nya itu dapat dari parmesan. Jadi aku nge-grate parmesannya dan aku tambahin ke adonan meat aku. Selesai adonan sosisnya jadi, aku masukin ke piping bag dan aku mau masukin ke dalam casingnya. Oke, Diva. Ya, Chef. Kamu buat apa? Sosisnya apa dulu? For the sauces, aku pakai rib eye Okay. and duck leg. You know the best sausage I ever ate Yes. was duck sausage. Oh, Just really? a duck sausage. Oke. Untuk sosis sendiri, aku pakai duck leg dan rib pie. Dan setelah Chef Juna bilang dia suka banget dengan sosis pakai duck, aku makin ngerasa aku bakalan unggul di challenge kali ini. Lick cream, potato, tomato Yes, sauce. yes, All right. Sounds delicious. Thank you, Chef. Susah sekali. Ki, masangannya gimana, Ki? Dibuka, dipasang. Aku tanya Kiki karena nozzle-nya si Kiki udah kepasang. Aku anggap dia tahu, makanya aku tanya dia. Oke, Haris.
Chef. Looks delicious. Ini apa? Ini tadi pakai sirloin, nanti kita Haris kasih di dalamnya ada shallot garlic, ada chili. Ada fatnya nggak? Ada fatnya masuk juga. Terus ada ini apa namanya, keju mozzarella. Di dalam ya? Di dalamnya. Udah dicampur semua? Ini, lupa Chef. Dan ternyata mozzarellanya belum tak masukin. Wah, gawat banget ini. Akhirnya setelah diingatkan Chef Juna, aku nyampur mozzarellanya dengan dagingnya. Kamu mau ngapain sih? Sekarang saya tanya. Ya, sebenarnya mau piping tapi lupa masukin ini. Nah, kan? Kan semuanya harusnya diaduknya di sini. Iya, benar Chef. Salah. Wah, utang kamu saya bantuin. Kasih Chef. Nah, ini lagi kenapa? Pasang ininya, Chef. Wah, udah masuk, Chef. Basahin dulu, Ki. Sosis case ini harus dibasahin karena kalau kering dia akan gampang robek. Bang Haris nyuruh aku untuk basahin sosis case-nya. Menurutku sih mau dibasahin mau nggak dibasahin sama aja karena ini cenderung lebih ke kolagen ya. Oh, Ki, gimana cara pakainya? Ininya dibuka, woi. Buka dulu, Ki. Dibuka dulu, Buka, dia baru diganti masukin dalamnya. Ini nggak susah. Ternyata masukin sosis ke casingnya itu nggak semudah yang aku bayangin. Tanganku sampai gemeteran buat dorong dagingnya dan ternyata tutup casingnya tuh kecil banget. Oh my god. Udangnya aku pensir dulu bersama scallop. Itu tujuannya supaya mereka mendapat warna yang bagus dan konsistensi yang oke. Sosisnya sebenarnya nggak ada kesalahan, aku cuma mau bikin satu yang lebih perfect. Kelihatannya sih all good. Sosis ini aku bakal compare dengan hidangan tomato and prawn, brothnya, habis itu pakai king prawn sama scallop. Kamu tahu nggak salahnya di mana? Ujungnya nggak diikat. Maksudnya nanti, Chef, udah selesai nanti baru saya ikat, Chef. Baru nanti saya gini-giniin. Iya, Chef. Harusnya saya tahu. Permasalahannya, Chef, sosis case-nya ini terlalu kecil, Chef. Jadi nggak bisa dimasukin semua ke dalam. Akhirnya saya manual deh. Aku struggling banget bikin sosis ini. Nozzle-nya itu terlalu besar daripada sosis case-nya. Wah, panik banget deh pokoknya. Kok nggak bisa keluar ya? Waktu kalian tinggal 15 menit. Chef. Chef. Waktu kalian tinggal 15 menit. Chef. Bikin sosis yang nice dan extra meaty. Waktu sisa 15 menit, aku langsung saring brothnya aku itu supaya dia bisa rich banget, supaya aku bisa bleach juga. Sisa 15 menit dan aku masih nggak tahu gimana cara untuk memasuki fillingnya di sosis casingnya. Aku ubah untuk mengisi fillingnya menggunakan piping bag itu masih lumayan sulit juga. Soalnya kita nggak bisa ngekontrol masukin fillingnya itu kayak gimana. Sisa waktu 15 menit, Chef Arnold visit ke bench aku. Yogi, bikin sosis apa ini? Aku buat sosis pakai paprika powder. Jadi kayak... Terus apa? Dipakai keju dari beefnya sama smoked beef. Itu ada kacang goreng. Sosis kacang goreng dengan jus. Aku buat sosis terinspirasi dari chorizo, Chef, menggunakan smoked paprika powder dan paprika supaya rasanya itu benar-benar spices dan aku mau nge-serve-nya menggunakan black pepper sauce.
Kamu tuh panik, jari-jari kamu udah kelihatan itu, Aris. Ya, Chef. Untuk membuat saus Napolitan ini yang pertama adalah paprika, tomat, bawang bombay, bawang putih. Itu kugunakan menjadi bahan utama dari saus Napolitan. Saus Napolitan ini supaya lebih tercampur rasanya, aku masukkan lagi ke blend. Sebenarnya aku ingin ku hand blender, tapi terlalu lama, aku langsung masukkan ke blender. Sosisnya aku rebus dulu, nggak terlalu lama, kurang lebih 2-3 menit. Terus habis itu aku langsung pensir buat ngasih dia warna. Tapi kamu kemana? Nah, ini bagus, tapi masa cuma satu sisi? Iya, sosisku dipuji bagus sama juri. Aku jadi percaya diri kalau misalnya sosisku ini bakal enak. Cuma aku berharap aja sih seasoningnya pas. Sosisku ini aku akan menggunakan saus Napolitan, tapi supaya lebih berkerasi lagi aku gunakan parutan keju. Setelah udah waktu mulai habis, aku langsung ngeser si sosisku ini bentar untuk mengambil color. Aduh. Setelah masuk ke casing, langsung aku coba untuk ke pensir. Ternyata itu a very bad idea. Soalnya saat aku saute langsung agak lepas. Ya, kok gini? Sisa waktunya tinggal 5 menit. Yes, Chef. Di 5 menit terakhir itu aku masih sempat ngerebus kentang itu menjadi karbonya, dan di situ ternyata udah nggak sempat lagi, jadi aku menghidangkan sosisku ini menggunakan saus Napolitan dan juga keju. Mana sosisnya? Masih di sini, Chef. 5 menit terakhir aku masih ada waktu untuk finishing sausnya. Aku saring dan aku tambahkan sedikit seasoning agar rasanya benar-benar enak. Ya, robek. Waktu sudah mau habis,